Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita baca surah Al-Anbiya ayat 87 88, dua ayat. Silakan Akhi Rifki baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Terjemahannya, dan ingatlah kisah Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Gelap dalam gelap. Gelap bertindih-tindih, bertimpa-timpa. Gelapnya perut ikan. Dalam perut ikan gelap tidak? Gelap. Gelapnya dasar lautan. Gelapnya malam. Gelapnya siang. Sendiri, tidak ada siapa teman, tidak ada saluran, kemana mau bicara, dengan siapa minta tolong. Itulah kegelapan. Belum pernah kegelapan dialami seperti gelapnya ini. Gelap yang dialami oleh seorang nabi. Siapa nabinya? Nabi Yunus. Subhanallah, gelap. Ya. Dalam gelap itu pun lalu berdoa. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bertemulah jalan keluar. Allah menyebut pada ayat berikutnya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Allah perkenan doanya, Allah kabulkan, dan Allah keluarkan dari kegelapan itu. Begitulah cerita orang yang hidup dalam gelap.
Apa saja sebab? Mungkin macam-macam sebab. Pikirannya gelap, hatinya gelap, hidupnya gelap. Tidak nampak lagi jalan mau pulang. Masuk ketahuan, keluarnya nggak ketahuan. Gelap namanya itu. Kemana mau mengadu? Kepada siapa mau berbicara? Semua pintu tertutup, uluran tangan tak berjawab. Masya Allah. Berkata dengan orang, orang ketawa. Mungkin mengejek. Bukan menolong, kadang, itulah kamu. Nah, sudah kita salah, sempit, susah, itulah kamu. Dulu aku bilang, sudah. Makin tertekan. Betul? Mungkin karena hutang, ya. Mungkin masalah rumah tangga, anak, keluarga, kerja, mungkin hubungan dengan macam-macam. Gelap. Masya Allah. Orang yang tidak tahan berada dalam kegelapan, macam-macam terjadi. Mungkin mengambil jalan pintas, paling mudah lah. Apa paling mudah? Jalan pintas? Cari tali. Cari tali. Untuk apa tali? Ikat leher, gantung. Atau minum racun. Itu jalan pintas. Tapi jalan pintas yang tidak kepintas. Tidak ketemu jalan itu. Buntu, makin buntu. Bunuh diri bukan penyelesaian. Atau kalau tidak, pergi ke dukun. Cari bomoh. Jumpa para tidak normal, begini, begitu, macam-macam syarat. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. Dan tidak dengan kita insya Allah. Ini jalan penyelesaian. Kemana? Kembali. Ke siapa? Ke Allah. Jangan ada yang mengatakan kita nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya siapa-siapa. Jangan. Kita punya siapa? Punya Allah. Masalah datang dari mana? Dari Allah. Siapa yang bisa menolong, menyelesaikan? Allah. Yang tahu bagaimana menyelesaikan juga Allah. Kembali. La ilaha illa anta. Bertauhidlah dia. Kembali kepada tauhid. Ya. Ucapkan ini. Tidak ada ilah yang wajib disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Ucapkan lagi. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Dan ini pengakuan. Apa pengakuannya? Inni kuntu minal zalimin. Coba. Inni kuntu minal zalimin. Apa artinya? Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah Nabi Yunus berdoa dengan doa itu, Allah perkenankan doanya dan dikeluarkan dari segala kegundahan, dari kesedihan, duka, dikeluarkan oleh Allah. Nabi Yunus sajakah? Tidak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian. Siapa saja yang merasakan diri dalam gelap, hati gelap, hidup gelap, baca doa itu. Doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika berada dalam kegelapan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah juga akan keluarkan dari kegelapan itu. Dari gelap menuju ke terang benderang. Dari sempit keluar kepada kelapangan jadi lapang. Dan Allah menyebut, "Falaula annahu kana minal musabbihin
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, dia akan berada dalam perut ikan itu. Sampai kapan? Sampai bila? Seminggu, 2 minggu, sebulan? Tidak. Sampai hari kiamat. Apa artinya pengajaran bagi kita semua ini? Yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan adalah tasbih. Apa? Tasbih. Kalau kita sudah tidak bertasbih, tidak berdoa dengan Allah, jauh dari Allah, banyak maksiat dosa, gelap selamanya. Bencana demi bencana, malapetaka, datang berganti bertubi-tubi, sampai kiamat. Yang mengangkat, mengeluarkan seseorang dari kegelapan adalah tasbih. Apa? Tasbih, berbanyak-banyaklah baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kepada saudara-saudara kita yang di luar sana, mungkin ada yang merasakan hidup gelap, susah. Bukan susah. Baca doa ini insyaAllah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.